Presiden Joko Widodo merespon isu yang menyebutkan namanya potensial masuk sebagai penasehat Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui pembentukan Dewan Pertimbangan Agung. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo saat kunjungannya ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada Rabu lalu. Jokowi tidak menampik ataupun membenarkan secara langsung terkait dengan isu tersebut. Ia hanya mengingatkan bahwa dirinya masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia hingga Oktober 2024 mendatang. Pertimbangan Presiden Agung. Ini saya itu masih jadi presiden sampai masih 6 bulan lagi loh. tapi ketika Masih presiden sekarang. Narasi usulan Jokowi menjadi penasehat dari Prabowo pada masa pemerintahannya ke depan direspon beragam oleh banyak pihak. Sebagian menilai usulan ini dianggap baik dan menjadi saluran bagi seorang Joko Widodo menyalurkan kontribusinya pasca purna tugas. Namun sebagian lainnya mempermasalahkan jika usulan ini dibuka melalui pengaktifan kembali Dewan Pertimbangan Agung yang telah dihapus pada masa reformasi ini. Lalu seberapa mungkin dan urgent narasi ini bisa terrealisasi? Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami 3 orang narasumber. Ada Bendahara Umum Projo Panel Barus, kemudian Ketua DPP PKB Daniel Johan, serta Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Bang Panel, ada Mas Daniel dan Mas Toto. Apa kabar? Waalaikumsalam. Malam. Selamat malam Kabar semuanya. baik. Saya langsung saja kalau begitu saya ke Bang Panel terlebih dahulu. Jadi Bang Panel, kalau kemudian rencana menjadikan Presiden Jokowi ini penasehat dari Presiden Prabowo mendatang, kalau Projo dan Anda melihatnya seperti apa begitu Bang? Jadi begini, Bung. Gini, usulan-usulan terkait bagaimana Pak Jokowi ke depan ini sangat beragam. Yang kami amati sangat beragam. Ada yang mengusulkan Pak Jokowi jadi pemimpin koalisi permanen. Ada juga yang mengusulkan Pak Jokowi jadi penasehat pribadi Pak Prabowo. Ada juga yang mengusulkan Pak Jokowi menjadi sekjen PBB bahkan. Lalu ada juga yang mengusulkan belakangan ini mewacanakan Pak Jokowi menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Agung. Saya pikir beragamnya usulan ini buat kami adalah satu bukti, satu cerminan bahwa kecintaan banyak pihak, kecintaan rakyat terhadap Pak Jokowi ternyata tidak pernah redup. Kami melihatnya itu. Gitu loh. Oke, tapi apakah kemudian harus melalui lembaga formal begitu Bang? Ya, itu kan wacana tentang DPA kan sebenarnya tidak lepas dari usulan terkait dengan usulan presidensial club kemarin, ada kaitannya dengan itu, gitu loh. Nah, tapi buat kami juga secara organisasi Projo memiliki imajinasi sendiri tentang bagaimana Pak Jokowi ke depan, Bu. Kami berpikir ke depan Pak Jokowi bisa landing memimpin partai politik. Oke. Karena menurut kami akan lebih banyak hal yang bisa dilakukan, dan ketika Pak Jokowi landing sebagai ketua partai politik, juga ini satu bentuk pertanggungjawaban beliau untuk terus ikut bersama-sama berjuang ya bagi cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oke. Kami berpikirnya sampai saat ini seperti itu. Baik, tidak perlu melalui lembaga resmi negara begitu ya, Bang Panel ya? Itu kami lihat kan tadi saya sampaikan bahwa banyaknya usulan itu buat kami adalah satu bukti bahwa kecintaan rakyat banyak pihak terhadap Pak Jokowi tidak pernah redup. Dan itu juga satu bukti bahwa Pak Jokowi masih dibutuhkan oleh bangsa dan negara ke depan. Baik. Gitu, Mas. Oke, saya ke Bang Daniel kalau begitu. Nah ini Mas Daniel, jadi artinya perlukah kemudian jika kemudian masih ingin mendengarkan Presiden Jokowi nantinya, perlukah melalui DPA begitu, Dewan Pertimbangan Agung, Mas Daniel? Ya, makasih Mas Bram. Yang pertama tentu kita harus memahami usulan ini dengan kajian yang mendalam ya. Artinya jangan sampai usulan itu diusulkan, ditetapkan tanpa kajian yang matang
lalu hasilnya tidak efektif karena ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah pemerintahan berikut menghadapi tantangan yang besar dalam persoalan anggaran pembangunan. Banyak program-program penting yang harus diwujudkan, sementara celah fiskal saat ini sangat terbatas. Nah, lalu dengan dihidupkannya kembali DPA, kita harus tahu seberapa besar itu juga menguras anggaran. Dan itu apakah mengganggu program-program penting lainnya, dan kita ingin melihat seberapa efektifnya DPA. Yang kedua adalah DPA sempat dihapus di zaman reformasi, lalu di zaman Pak Jokowi kita sempat muncul One Team Press ya, yang dianggap bisa menggantikan peran dan posisi dari DPA. Tetapi banyak juga masukan bahwa One Team Press itu hanya sekedar seperti formalitas saja, tidak kehilangan unsur strategisnya dalam konteks pembangunan Indonesia ke depan. Nah, yang ketiga, kalau DPA itu disamakan dengan DPA yang pernah ada, prosesnya ribet dan panjang karena harus amandemen Undang-Undang Dasar 45, karena DPA yang sebelumnya itu kan masuk bagian dari Undang-Undang Dasar 45, sehingga kalau nggak salah sempat dihapus di amandemen keempat. Nah, kalau prosesnya melalui amandemen, rasanya terlalu panjang dan terlalu ruwet. Mas Daniel, jadi kalau menurut Anda dan PKB itu penempatannya jangan di DPA, tapi di mana? Apakah One Team Press seperti yang kemudian Anda jabarkan tadi itu lebih cocok begitu? Pada akhirnya Presiden terpilih yang menentukan, tetapi kalau dari yang ada sekarang, posisi itu kan sebenarnya ada di One Team Press ya. Nah, tapi apakah Presiden yang terpilih mau melanjutkan atau tidak, ya kita mesti menunggu kan. Oke, tapi kalau dari PKB yang lagi mesra dengan seorang Prabowo Subianto ini bagaimana kemudian tanggapan, apa pandangannya begitu Mas Daniel? Wah, saya nggak bisa menilai Pak Prabowo, tetapi intinya yang ada sekarang adalah One Team Press. Tinggal kalau dianggap One Team Press tidak efektif kan bisa diefektifkan nanti. Oke, baik-baik. Saya kalau begitu ke Mas Toto dulu, saya minta analisanya. Jadi seberapa urgent kemudian adanya pengaktifan DPA, dan kemudian apakah kalau mendengarkan nasihat dari Pak Jokowi nantinya harus melalui lembaga formal negara begitu Mas Toto? Ya, yang pertama sebetulnya harusnya fokus kita ketika sudah terpilih seorang presiden, itu adalah bagaimana karir politik dari presiden terpilih ke depan, bukan kita menghabiskan energi berbicara mengenai karir politik dari mantan presiden ke depan. Karena nasib negara ini sekarang ada di tangan Pak Prabowo setelah tanggal 20 Oktober nanti. Bagaimana logika mengenai negara ini bisa maju ke depan juga tidak bergantung hanya kepada sosok saja, itu juga sepertinya kita harus sepakati sistem yang harus berjalan. Artinya apa? Ketika kita bicara Pak Jokowi katakanlah adalah presiden yang dianggap paling berhasil setelah reformasi atau sepanjang sejarah, katakanlah itu iya, legasinya yang harus diteruskan. Bagaimana kita berpikir mengenai apa yang sudah dibangunnya yang sudah diteruskan. Jangan kemudian kita terus-menerus berkutat bagaimana menempatkan beliau dan keluarganya tetap ada dalam sistem tersebut. Kan itu yang terjadi pada kontroversi majunya Mas Gibran. Sekarang kita berkutat lagi, anaknya sudah menjadi wakil presiden terpilih, bapaknya harus tetap ada. Itu yang menurut saya tidak akan ada habisnya. Nah, artinya apa? Biarkan Pak Prabowo yang kemudian menempatkan Pak Jokowi dalam konteks menjadi penasehat supaya keberlanjutan lebih bisa berjalan, dalam posisi yang membuat Pak Prabowo nyaman. Itu kata kuncinya. Seorang presiden itu dalam sistem presidensial, dia selain kepala pemerintahan dan dia adalah kepala negara juga, biarkan dia yang memilih bagaimana kemudian orang-orang yang dianggap bisa menjadi support sistemnya, itu kemudian ditempatkan termasuk Pak Jokowi. Artinya apa? Ketika kita berbicara tidak boleh berpatokan pada kita mencari-cari bagaimana mencari format buat Pak Jokowi, tempatkan perdebatan atau isu mengenai DPA ini dalam konteks sistem tadi. Tadi Bang Daniel sudah mengatakan sedikit ya, menarik misalnya kita googling saja, alasan DPA dibubarkan itu karena dianggap tidak efektif kerjanya. Dan saya sepakat bahwa sulit prosesnya itu harus melakukan amandemen UUD 45. Tapi kita harus akui juga, One Team Press ini kritik terhadap One Team Press ini juga luar biasa. Belakangan malah dianggap sebagai bagian dari politik akomodatif, bukan hanya ke partai, tapi orang-orang terdekat presiden. Tapi kita masyarakat nggak pernah tahu nih, apa sih buah kontribusi dari nasihat-nasihatnya One Team Press. Itu yang menurut saya harus kita kaji lebih mendalam terkait fungsi
dan efektivitas dari Watimpresnya bukan dikaitkan langsung dengan Jokowinya saja. Oke, tapi walaupun kemudian kita belum pernah melihat mantan presiden yang sudah purna bakti begitu itu masuk dalam Watimpres, tapi seberapa mungkin itu terjadi, Mas Toto? Ya mungkin saja, tetapi kan yang saya coba baca, teman-teman pecinta Pak Jokowi ini sepertinya merasa ada fungsi lebih yang harusnya bisa dimanfaatkan lah. Saya anggaplah secara positif dari Pak Jokowi. Dan saya menangkapnya sih teman-teman ini merasa posisinya harusnya lebih dibanding seseorang dari bagian Watimpres. Misalnya ketua Watimpres pun sampai sekarang kalau misalnya kita survei, publik nggak tahu tuh kebanyakan siapa ketua Watimpres, siapa anggota Watimpres. Saya meyakini teman-teman ini merasa Pak Jokowi harus punya posisi lebih. Nah, bagaimana kemudian menempatkan Pak Jokowi? Jangan, batasannya dua. Tadi pertama, serahkan kepada Pak Prabowo. Yang kedua, jangan sampai kemudian mengganggu logika sistem bernegara dalam sistem presidensial. Contoh, ketika ingin menempatkan seorang Jokowi berkontribusi, jangan dong punya ide misalnya seperti diungkapkan teman-teman PSI, dia seperti di Barisan Nasional, beyond partai-partai. Nggak boleh, itu merusak tatanan sistem presidensial. Atau ide misalnya terkait dengan melembagakan The President's Club atau Presidential Club, itu juga tidak boleh. Karena di Amerika Serikat pun yang jadi rujukan itu tidak ada, dia hanya lembaga informal. Atau ada yang menggunakan istilah super minister atau senior minister seperti Lee Kuan Yew di Singapura. Tidak bisa, Lee Kuan Yew itu dimungkinkan menjadi senior minister sampai 2011 karena sistemnya parlementer. Perdana Menteri hanya kepala pemerintahan. Sementara presiden terpilih, dia adalah kepala negara juga, tidak boleh yang seakan-akan ada pada posisi yang serupa atau sederajat dengan dirinya, itu tidak boleh. Oke, baik, menarik. Saya akan minta komentar dari Bang Panel kalau begitu. Jadi artinya kalau mau diteruskan legasinya, tapi bukan orangnya. Saya minta komentar Anda, tapi jangan langsung dijawab Bang Panel, karena kita akan jeda senak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya akan kembali bersama dengan 3 orang narasumber. Saya ke Bang Panel kalau begitu. Sebelum jeda tadi saya menanyakan, Bang Panel, jadi kalau artinya bukan orangnya tapi legasinya dilanjutkan, tidak perlu ada jabatan formal untuk Presiden Jokowi pasca purna nanti, tanggapan Anda seperti apa? Iya, yang penting legasinya bukan orangnya. Ini kan semua sebenarnya usulannya kan bukan dari Pak Jokowi. Ya. Bukan Pak Jokowi. Itu yang tadi saya bilang di awal, bahwa kecintaan banyak pihak, rakyat terhadap Pak Jokowi ternyata tidak pernah redup. Gitu loh. Itu fakta yang nggak bisa kita tungguin kapan Pak Jokowi decline-nya. Gitu loh. Itu fakta. Dan saya meyakini sampai akhir masa jabatannya di 20 Oktober besok, ya, approval rating Jokowi juga nggak akan turun itu. Gitu loh. Jadi kalau kita cerita DPA ini ya, ini kan sebagai sebuah wacana usulan yang nggak lepas dari ide yang genuine dari Pak Prabowo tentang Presiden Club, gitu loh, DPA ini, gitu. Nah tadi Jadi, kalau Mas Toto menganggap bahwa dua wacana ini akan kemudian nanti malah mengangkangi presiden yang baru begitu, bagaimana Bung Panel? Ya tadi Mas Toto kan bilang, nih teman-teman jangan terlalu jauh menempatkan Pak Jokowi, gitu loh. Nanti biar diserahkan kepada Pak Prabowo yang lebih paham bagaimana nyamannya Pak Prabowo ke depan, gitu kan. Saya malah ingin mengkonfirmasi bahwa Pak Prabowo itu sangat nyaman sama Pak Jokowi. Buktinya dia mengeluarkan sebuah ide yang genuine tentang Presiden Club. Itu satu bukti bahwa Pak Prabowo mau formal mau tidak itu ya, Presiden Club itu masih membutuhkan Pak Jokowi salah satunya. Gitu loh. Bahwa Presiden Club itu dapat 3, itu lain soal gitu loh. Jadi Pak Prabowo masih menginginkan Pak Jokowi di sekitarnya begitu ya, nanti saat menjabat presiden, Bang Panel? Lah itu ide Presiden Club itu kan satu konfirmasi. Ya. Satu ide yang genuine dari Pak Prabowo. Yang juga kerangka berpikirnya dari Pak Prabowo saya yakin adalah
dalam kerangka persatuan nasional. Karena untuk berulang kali saya bilang, untuk menjadi sebuah bangsa yang lompat, syarat utamanya adalah persatuan nasional. Baik. Dan Pak Prabowo berpikir tentang President's Club itu dalam kerangka itu. Oke. Gitu loh. Oke, Jadi baik. kalau dibilang Mas Toto tadi, teman-teman ini jangan kejauhan menempatkan Pak Jokowinya, ini teman-teman yang mana? Orang wacana DPA juga dari teman-teman misalnya yang saya dengar itu dari Mas Bamsud atau Pak Ahmad Mujani kalau tidak salah. Gitu Baik. loh. Oke. Saya ke Itu Mas satu Toto. bukti bahwa banyak pihak yang pengen Pak Jokowi tetap memberikan kontribusinya bagi kemajuan bangsa ke depan. Oke, Gitu loh. saya ke Mas Toto kalau begitu. Kalau kami punya imajinasi sendiri, Pak Mhm. Jokowi ke depan pimpin partai, itu imajinasi kami. Mhm. Dan itu ternyata juga jadi imajinasi banyak kelompok-kelompok non parpol di berbagai daerah yang diekspresikan, saya lihat Oke, statement-statementnya. baik. Poinnya kami dapat, Gitu. Bang Panel. Oke, saya ke Mas Toto. Jadi artinya begitu, Mas Toto, konfirmasi versi Bang Panelnya adalah Pak Prabowo-nya yang pingin. Ya, saya tidak pernah mendengar statement itu ya kalau terkait dengan pembentukan DPA dari Pak Prabowo. Kalau kemudian Pak Jokowi tetap ditempatkan dalam posisi formal, saya juga tidak pernah dengar sih. Baru dengar sekarang juga gitu. Tetapi poin saya adalah ketika kita berbicara ingin memastikan keberlanjutan pun, kita harus tempatkan dalam kerangka sistem tadi. Nggak bisa kita dalam konteks demokrasi kultus, bahwa kita percaya negara ini bisa maju ketika mantan presidennya dilibatkan secara formal. Tidak ada. Atau kemudian presiden yang dianggap paling tinggi kepuasannya harus ada terus-menerus ketika aturan tidak memungkinkan, anaknya harus ada, atau kemudian ditempatkan posisi baru, diubahlah undang-undang supaya mantan presiden tetap ada secara formal. Oke. Kalau kita menggunakan logika itu, kita bisa saja menyamakan seperti apa yang selalu diutarakan oleh Putin atau Kim Jong-un, bahwa negara ini seakan-akan hanya bisa maju ketika dirinya ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi ke DPA, saya tidak kemudian mengatakan bahwa DPA ini tidak boleh dilembagakan kembali. Tapi sejarah memperlihatkan kita bersepakat tahun 2003, bahkan sampai amandemen UUD 45 itu dihapuskan. 2006 lalu kemudian muncul untuk lembaga bernama Watimpres misalnya. Dan kita tahu kedua-duanya memiliki kritik bahwa dianggap tidak efektif dan tidak bisa berjalan. Sehingga, ayo kalau kita ingin berbicara penasehat presiden, letakkanlah perdebatan dalam konteks sistem untuk menopang Pak Prabowo, presiden terpilih. Bukan dalam konteks mencari kerjaan buat Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Baik, oke. Pak Jokowi satu-satu statement pernah dikemukakan oleh beliau sendiri, kalau kita hormati beliau, adalah saya ingin kembali ke Solo. Gini Mas Toto, Mas, Oke, saya silakan, respon dulu. Bang Panel. Kami tidak dalam posisi mendorong Pak Jokowi masuk dalam lembaga formal yang namanya DPA, tidak. Saya tadi menyampaikan ya, dan menyimpulkan bahwa banyaknya usulan dari berbagai pihak itu membuktikan bahwa kecintaan rakyat terhadap Pak Jokowi tidak pernah redup. Saya dalam posisi itu. Kami Projo punya imajinasi sendiri tentang Pak Jokowi ke depan gitu loh. Itu satu. Kedua, kalau tadi Mas Toto bilang ya, jangan dorong Pak Jokowi terlalu jauh. Ini kita kasih kesempatan kepada Pak Prabowo bagaimana nanti dia nyamannya. Saya mau bilang tadi, ide presidensial club itu gulirannya Pak Prabowo, itu ide genuine dari Pak Prabowo gitu loh. Itu kan satu bukti ya bahwa Pak Prabowo masih membutuhkan Pak Jokowi salah satunya. Oke, Itu menurut baik. saya ya. Oke, Bang Panel. Poinnya kami dapat, Bang Panel. Oke. Bahwa President's Club itu bukan, saya bilang tidak harus diformalkan. Saya tidak ngomong itu tadi gitu loh. Oke, baik. Kami dapat Saya poin Anda. Tapi saya juga harus memberikan kesempatan kepada Bang Daniel untuk kemudian ini fair begitu. Saya akan minta tanggapan Mas Daniel. Jadi artinya kalau kemudian tadi Bang Panel mengatakan yang mau ini Pak Prabowo, nah PKB melihatnya seperti apa kemudian yang nanti juga akan membersamai Prabowo di pemerintahan ke depan, Mas Daniel? Yang pasti di DPR saat ini belum ada usulan dan pembahasan masalah amandemen yang isinya menghidupkan kembali DPA, gitu kan. Nah, termasuk belum ada usulan misalkan dari entah Pak
Prabowo melalui Gerindra, itu belum ada. Sehingga saya sepakat, dan memang tadi sudah disampaikan, kita tunggu saja sepenuhnya, kita lihat bagaimana presiden terpilih itu nanti usulan konkretnya seperti apa dalam rangka misalkan menindaklanjuti ide-ide Presiden Club. Dan saya rasa Presiden Club pun yang saya dengar gitu ya, diusulkan juga bukan dalam rangka diformalkan, tetapi itu ide brilian yang menjadi lembaga informal yang justru malah strategis ke depan. Karena begitu banyak pengalaman presiden-presiden yang menghadapi zamannya masing-masing, sehingga banyak pengalaman itu yang sangat penting bagi presiden yang sedang berjalan nanti. Mas Daniel, tapi dalam perspektif PKB lebih baik diformalkan atau informal saja sudah cukup untuk memberikan nasihat? PKB pun sebenarnya belum pernah membahas secara formal, tetapi kalau lihat dari histori DPA itu dianggap tidak efektif hingga dihapus melalui amandemen. Baik. Nah, lalu kalau misalkan mau dihidupkan kembali, ya harus ada kajian yang mendalam, kajian yang matang, sehingga jangan dihidupkan tapi memunculkan ketidakefektifan yang sia-sia. Padahal perjuangannya berat kalau amandemen. Oke, baik. Terakhir ke Mas Toto, singkat saja Mas Toto. Jadi artinya kalau kemudian tadi tercetus ini keinginan Pak Prabowo, menurut Anda seorang Prabowo Subianto akan masih terus bergantung kepada Pak Jokowi hingga pada saat dia memerintahkan nanti? Saya percaya kok Pak Prabowo karakternya akan sangat independen. Dan saya percaya juga Pak Jokowi akan memiliki caranya tersendiri untuk bisa memberikan nasihat. Bukan dalam konteks Pak Prabowo harus berhasil, tapi program Pak Jokowi bisa dilanjutkan. Artinya saya ingin mengatakan kepada teman-teman pecinta Jokowi, termasuk saya itu pemilih Jokowi 2 kali. Bukan pemilih Prabowo. Tetapi saya percaya kepada sebuah nilai, presiden terpilih harus diberikan porsi yang kuat sesuai dengan sistem yang kita sudah sepakati supaya bisa bergerak independen. Kan saya tahu sekali teman-teman pendukung Jokowi ini sangat tidak suka dengan istilah petugas partai. Makanya jangan juga jadikan Pak Prabowo petugas Jokowi. Itu akan sama menjadi penyakit baru yang kemudian bisa menjadi beban yang selalu dikritik, bisa menjadi tantangan buat presiden terpilih pada sistem presidensial kita yang memang masih absurd seperti sekarang. Oke, baik. Oke, menarik. Kami publik tentu akan menunggu bagaimana kemudian dinamikanya. Apakah memang benar melalui DPA atau kemudian lembaga-lembaga yang lain. Terima kasih waktu dari para narasumber. Ada Bang Panel Barus dari Projo, kemudian Mas Daniel Johan dari PKB, dan juga Mas Toto, Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Thank you.